Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh siswa kelas 12 Teknik Logistik 1 dan 2. Kita masuk materi setelah kemarin membahas sedikit banyaknya tentang materi yang akan dibahas pada semester ganjil. Sekarang kita masuk materi tentang konsep dasar sistem informasi. Jadi karena ada dua suku kata yaitu sistem informasi, maka kita akan bahas per detailnya tentang sistem. Apa sih itu sistem? Menurut beberapa pendapat ahli, bahwa sistem itu adalah jaringan atau prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan sasaran tertentu. Sistem ini tidak beda halnya dengan suatu organisasi. Jadi beberapa komponen atau beberapa elemen, tapi ujung-ujungnya memiliki tujuan yang sama. Karena di organisasi pun ada sistem yang mengatur tata kerja dari setiap job description-nya masing-masing. Yaitu direktur tugasnya seperti apa, lalu sekretarisnya seperti apa, lalu bagian-bagiannya seperti apa. Nah, itu diatur dalam sistem. Menurut beberapa pendapat ahli dari sistem. Nah, sistem mempunyai beberapa pendekatan. Nah, yang pertama ada prosedur dan komponen yang akan menjalankan suatu sistem tersebut. Nah, yang pertama adalah sistem yang menekankan kepada prosedur, merupakan jaringan kerja atau prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan. Kalau untuk yang elemennya, elemen sama aja karena beberapa kumpulan, yaitu berinteraksi dan tujuannya satu. Kalau prosedur dan elemen atau komponen-komponen yang lebih kecil lagi daripada prosedur. Kalau prosedur mungkin tadi direktur itu kerjanya hanya katakanlah duduk saja di dalam suatu organisasi misalkan. Makanya kan direktur itu dibuatkan tempat duduknya senyaman mungkin ya, karena mungkin kerjaannya kebanyakan duduk seperti itu. Lalu elemen-elemennya yang lebih kecilnya lagi, misalkan suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan jika tidak ada misalkan persetujuan dari direktur. Misalkan katakanlah tanda tangannya itu sangat sakti untuk menjalankan suatu organisasi. Nah, itu mungkin lebih per detailnya, prosedur dan elemen-elemen. Jadi tujuannya sama saja, saling berkesinambungan satu sama lain. Tujuannya mencapai cita-cita yang diharapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Baik itu sekolah sama, mempunyai sistem-sistem. Mungkin ada yang diformalkan dan tidak juga ada yang diformalkan. Contohnya kalau tidak diformalkan seperti di rumah kan, bagaimana cara seorang ibu itu mengatur anaknya. Nah, itu kan sebenarnya sudah tersistem, tapi tidak diformalkan atau tidak dibuatkan sebuah tulisan atau dokumen baku untuk mengatur hal tersebut. Tapi pada intinya orang tua itu kan mengajarkan bahwa harus berkelakuan baik pada anaknya. Itu salah satu sistem yang diterapkan oleh keluarga atau di rumah lah seperti itu. Hanya saja tidak formal. Bedanya dengan yang formal, contohnya seperti di sekolah ataupun di dunia usaha ataupun di berbentuk organisasi yang formal gitu. Kalau di sekolah kan ada, kalau siswa telat sekian menit itu kan pasti ada punishment dari bapak ibu gurunya. Nah, itu sudah diatur menjadi sebuah rangkaian sistem, lalu dibakukan, lalu dibuatlah di kelas-kelas atau spanduk-spanduk di kelas, kan namanya itu tata tertib. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian dari sebuah sistem, terciptanya seperti itu. Nah, sekarang karakteristiknya, ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada komponen atau komponen-komponen yang mempengaruhi, ada batasannya, boundary,
ada lingkungan luar, environment. Ada penghubung, ada masukan, ada keluaran, lalu diproses, ada sasarannya, objeknya atau yang terakhir tujuannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 karakteristik sistem ini saling berhubungan. Jadi misalkan kalau tidak ada goal, ya tidak akan ada hasil yang akan dikeluarkan oleh sistem. Kita bahas dari komponen. Nah, komponen sistem yaitu sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk kesatuan. Katakanlah komponennya ini adalah manusia-manusianya, karena di suatu sekolah ataupun di dunia usaha itu komponen-komponen atau manusia-manusia ini tidak bergerak sendiri, melainkan bekerja sama, dan jadilah tercipta pekerjaan yang lebih ringkas atau lebih cepatlah dikerjakan ketika kita bekerja sama. Nah, itu komponennya. Banyak komponen, contohnya mesin-mesinnya. Kalau mesin diproduksi kan lanjut lagi ke sini, mesin diganti di QC kan, sesudah di QC ganti disimpan lagi kan, tujuannya. Itu komponen-komponen. Lalu ada batasan. Ada batasan sistem. Daerah yang membatasi antara suatu sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Nah, jadi dalam sekolah itu adalah katakan sistem. Nah, di situ kan ada siswa, ada guru, ada TU, dan ada lainnya. Nah, jika di luar dari sekolahan tersebut, nah itu di luar dari sistem sekolahan. Nah, batasan-batasan tersebutlah yang menghalangi orang-orang luar masuk ke dalam sistem sekolahan. Jadi tidak bisa didikte lah, katakanlah gitu. Tidak bisa didikte dari luar masuk ke dalam. Selanjutnya, lingkungan luar. Nah, lingkungan luar juga saling mempengaruhi. Tadi kan sistemnya itu adalah sekolah, dan luarannya itu adalah masyarakat, ada orang tua, ada pemerintah kan. Sistem adalah ini suatu sistem yang di lingkungan luar itu di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Nah, kalau misalkan ingin campur tangan orang luar dengan sekolahan, itu kan tidak bisa. Nah, itu kan ya bersifat merugikan bagi sistem yang di dalam. Lalu ada untungnya juga. Misalkan ada sejumlah kegiatan kemasyarakatan, lalu dilibatkanlah siswa-siswi di dalam sistem tersebut untuk mengunggulkan daerah yang akan dilakukan kegiatan tersebut. Nah, itu kan saling menguntungkan, bersifat menguntungkan dan merugikan. Itu batasannya adalah sekolah. Di luar sekolah itu adalah lingkungan luar sistem. Begitupun di dunia usaha atau di perusahaan. Jadi di luar suatu perusahaan, usahanya seperti itu, yang di luarnya adalah luar sistem. Luar sistemnya katakan seperti konsumen, lalu misalkan supplier, lalu misalkan pemerintahnya yang mengatur tata kerja pemerintahannya, misalkan sifat-sifat izin dari perusahaan tersebut. Nah, lalu ada pembangunan atau penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lainnya. Dari proses produksi kan tidak hanya di situ saja selesainya. Lalu lanjut lagi misalkan ke di packing, lalu di QC kan, kualitasnya diuji coba atau dicek ulang. Nah, itu kan saling berhubungan. Lalu diarsipkan oleh, misalkan dipasarkan oleh pihak pemasaran. Nah, itu subsistem yang berhubungan, yang saling berinteraksi, berhubungan. Nah, lalu ada masukan. Nah, masukannya adalah energi, baik itu berupa perawatan. Nah, ada keluhan, masukan kan, ada suatu kerusakan dalam suatu sistem tersebut. Katakanlah
peralatannya ada yang rusak. Nah itu kan dibuatkan suatu teguran ataupun bersifat menyurat kepada atasannya yang berwenang bisa melakukan perawatan. Karena misalkan mesinnya tidak enak lagi, coba dilaporkan kepada atasannya. Ataupun data yang masuk selain data dari perawatan. Jadi harus ada data yang masuk. Misalkan data pembelian itu kan data dari luar ke dalam, itu kan masukkan sistem, lalu diolah oleh sistem, lalu diramalkanlah produksi yang akan dilakukan atau dijalankan. Lalu keluaran setelah masuk diproses, ada keluaran sistem. Nah, dapat mempunyai satu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Setelah masuk data tersebut, lalu diproses, lalu dikeluarkanlah. Nah, misalkan barang itu sudah jadi diprosesnya, tinggal dipasarkan saja produknya. Nah, suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Nah, tadi kita beli bahan baku, diproses jadi barang setengah jadi, diproses lagi menjadi barang jadi yang siap akan atau dipasarkan. Nah setelah itu selesai, selanjutnya ada sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau goal atau sasaran objek. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Kita membuat produk makanan. Makanan itu ditujukan untuk konsumsi anak-anak, misalkan sereal untuk anak-anak. Nah jika kita dijualkan kepada orang tua, pastikan itu tidak akan laku, sasaran pun tidak akan tepat. Nah, maka sasaran itu ditujukan kepada bayi-bayi atau anak berusia kecil, karena produk kita untuk orang-orang atau anak-anak kecil yang berusia kecil lah, seperti itu. Jadi harus ada sasaran. Percuma kita masukkan pembangunan keluaran tapi tidak ada sasaran, itu akan merusak salah satu perencanaan yang kita lama-lama atau capek-capek kita buat. Dia harus ada sasaran. Nah ini dia gambar dari karakteristik sistem dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komponen atau karakteristik sistemnya. Komponen, boundary, environment, interface, input, output, proses, objek atau goal. Nah di dalamnya itu ada sub-subsistem 5. Dari 5 tersebut saling berkaitan. Subsistem 1, subsistem 2, sub 3, begitupun selanjutnya. Ini ada, bisa dilihat garis-garis interaksinya. Lalu ada batasan. Nah ini batasan di luar dari lingkaran subsistem. Nah ini batasannya. Misalkan ini tadi subsistemnya itu adalah sekolah, di dalamnya itu ada siswa-siswa, ini pembatasnya adalah sekolahan. Nah ini ada boundary, boundary-nya itu adalah tadi batasan atau orang luar, seperti environment. Nah ini bisa memasuki, contohnya seperti pemerintah, di mana dia akan bertanya misalkan izin sekolah ini seperti apa. Nah itu bisa langsung masuk. Tapi kalau tidak ada keperluan yang memang tidak insidental, nah, buat apa mempengaruhi suatu sistem yang sudah berjalan. Itu boundary, penghubung, dan sub-subsistem yang saling berinteraksi. Nah setelah ini terjadi, lalu akhirnya ada misalkan di sini subsistem ini yang terakhir, katakanlah ini yang terakhir, ini menjadi keluaran dari masukan input tadi atau masukan data tadi. Lalu input ke sini, proses, output. Lalu dikeluarkan atau digolkan sasaran ataupun produk-produk yang telah kita buat. Nah itu skema dari karakteristik sistem. Nah, cara ini diformalkan atau dokumentasikan berupa tulisan ataupun skema, ataupun yang mungkin kelas 11 kita bahas sedikit, kita
banyak belajar tentang flowchartnya kan, dibuat flowchart untuk aliran-aliran sistem tadi berjalan. Nah, selanjutnya setelah kita bahas sedikit tentang sistem, berlanjut tentang informasi. Mungkin juga nanti sistem-sistemnya itu akan dimodelkan seperti apa kan. Setelah dimodelkan itu disimulasikan. Nah, jadi ada beberapa tahap juga sistem itu, karena sistem itu adalah sebuah konsep. Lalu kita buat modelnya seperti apa. Setelah modelnya ada, kita dibuatkan simulasi untuk cara kerjanya. Setelah simulasi itu berjalan baik atau buruk, lalu dievaluasi. Setelah dievaluasi, keluarlah saran-saran yang harus diperbaiki misalkan di sistem-sistem tersebut. Selanjutnya informasi. Nah, informasi lebih penting bagi suatu sistem. Jadi percuma juga kita buat sistem tapi tidak membuat informasinya. Ini nih untuk pengertiannya sendiri. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi diolah menjadi sebuah bentuk, misalkan tadi catatan ataupun pengumuman. Nah, untuk itu dipergunakan atau dibuatkan sehingga penerimanya itu dapat menelaah atau menerimanya dengan baik. Itu informasi. Banyak juga informasi-informasi yang sekarang suka kita lihat, informasi hoax kan seperti itu kan. Nah, itu juga bisa diatur lagi atau dibahas lagi atau ditelaah lagi tentang kevalidan informasi tersebut. Jadi sebisa mungkin kalau untuk informasi-informasi di media sosial itu kita banyak-banyak referensinya, jangan dari satu sumber saja. Kalau itu memang satu sumber ya biasanya suka ada yang menyesatkan. Nah, itu tentang informasi. Nah, lalu kualitas informasi itu. Jadi kualitas itu menjadi beberapa komponen lagi. Suatu sistem informasi yaitu kualitasnya tergantung dari segitiga hal, yaitu informasi harus akurat. Yang pertama, tepat pada waktunya, timeline. Nah, tepat waktu dan relevan. Relevan itu harus sesuai dengan informasi tersebut, harus sejalan dengan informasi tersebut. Lalu para ahli membuat skemanya seperti John Birch dan Gary Gradnitsky menggambarkan kualitas dari informasi dengan bentuk bangunan yang ditunjang oleh beberapa dinding atau pilar. Dan segitiga itu menjadikan kualitas informasi itu sangat bisa dibaca atau ditelaah. Nah, dinding pertama yaitu akurat, informasi harus akurat, valid. Misalkan harus tepat waktu. Misalkan untuk membuat pengumuman, jangan sampai membuat ngedadak nih kan. Nah, itu bisa koreksi. Tepat waktu dan harus sesuai dengan apa yang diinformasikan tadi, yang diakurat ini, yang relevan nggak nih untuk dibaca atau ditelaah ini informasi tersebut. Nah, itu tiga dinding tadi membuat satu kesatuan yaitu kualitas informasi. Nah, sistem informasi tadi informasinya sedikit kita bahas. Nah, sekarang kita gabungkan dengan sistem informasi. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Nah, sekarang digabungkan, dari sistemnya ada, lalu informasinya ada. Sistemnya sudah kita buat sedemikian rupa, lalu itu mengeluarkan atau hasilnya itu adalah informasi. Ya kan, untuk pembuatan kopi, sasetan kopi kan, sistemnya itu kita membuat di perusahaan dari sekian biji-biji kopi yang kita proses kan. Setelah itu dikemas. Nah, kemasan itu kan membentuk atau membuat suatu informasi. Contohnya seperti komposisi
di kopi kapal api, yang misalkan gula sekian, kopinya sekian kan, lain-lainnya sekian, lalu expirednya kapan. Nah itu kan membuat suatu informasi. Nah selanjutnya sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi gitu. Tadi setelah kita buat informasi tadi berbentuk suatu dokumentasi ya, tulisan, lalu kita baca, lalu kita bisa ambil keputusan nih, baik atau tidak atau seperti apa. Itu bisa juga membuat suatu informasi yang bisa mengendalikan organisasi. Contohnya seorang direktur tadi membuat surat untuk menginstruksikan kepada bawahan-bawahannya untuk bekerja lebih keras lagi atau lebih ekstra lagi. Itu suatu informasi yang ditujukan. Selanjutnya, suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Jadi bersifat pengolahan transaksi, pembelian, mendukung operasi, mendukung operasional, itu operasional pekerjaan kan, berupa SIP kan, itu SIP itu kan seperti apa namanya, informasi yang harus dibaca oleh karyawannya untuk dia bekerja dengan cukup baik lah gitu. Lalu manajerial, bisa bersifat manajerial tadi, instruksi dari atasan ke bawahan, dan berupa kegiatan strategi dari suatu organisasi. Dan akhirnya pun membentuk laporan-laporan yang diperlukan. Misalkan sudah mengirim surat ke supplier untuk membeli barang, nah, itu kan nanti dibikin laporan. Nah, laporan tersebut diberikan kepada atasan yang memberikan surat tersebut. Nah ini definisinya untuk sistem informasi. Mungkin kalian setelah sedikit baca-baca, kalian juga bisa menyimpulkan sendiri apa sih itu sistem informasinya. Ini sedikit referensi dari apa sih itu sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi manajerial strategi suatu organisasi, menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Nah, ini seperti tadi definisinya tentang sistem informasi. Nah, sampai di sini materi tentang sistem informasi, karena sedikit pendahuluan saja. Ya, mungkin selanjutnya di minggu yang akan datang kita akan bahas per detail lagi apa itu sistem informasi. Jadi sistem informasi ini nanti akan berkaitan dengan pengelolaan gudang. Jadi harus juga ada namanya sistem informasi di dalam suatu atau tempat gudang yang harus dijalankan. Itu perlu sistem informasi. Nah, nanti untuk setiap pertemuan kita bikin penugasan. Nanti penugasan itu saya bikin di Google Classroom. Google Classroom tadi nanti saya sharekan ke WA Group. Nanti yang belum masuk Google Classroom silahkan masuk dulu jadi anggota. Nanti saya akan umumkan penugasannya lewat Google Classroom, atau bisa ditanyakan lewat WA Group mata pelajaran, karena saya sudah buat kemarin. Terima kasih dari saya sampai di situ. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.